Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Success and Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Nah, untuk mereview perdagangan sepanjang hari ini sudah terhubung bersama kami ada Bapak Hendry Setiadi, merupakan founder dari Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, apa kabar Pak? Luar biasa, Pak David. Selamat sore. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak Hendry. Ya, setelah libur panjang akhir pekan, Pak Hendry, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, Pak. Mengalami penguatan tipis di penutupan sesi kedua hari ini, hanya di 0,08%. Tarik-menarik beberapa sektor, Pak Hendry. Yang menarik adalah yang menjadi pemberat bagi ISG, konsumer, ada MSP dan gudang garam, dengan mengalami koreksi yang cukup dalam. Sementara ini cukup diimbangi oleh perbankan big cap, meskipun tidak merata, karena BMRI hari ini banyak dilepas oleh asing dan ditutup di zona merah. Sementara untuk dari BBNI dan BBRI ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, bagaimana analisis Anda di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Ya, jadi hari ini kelihatan ya bahwa IHSG tetap Pak mempertahankan posisinya di zona hijau ya, walaupun menguatnya agak tipis ya, itu hanya 4 poin saja. Nah, kemudian kalau untuk sektor-sektornya, kita lihat bahwa sektor finance itu kan memang sudah bergerak cukup signifikan ya naik ya, yaitu dari akhir bulan Mei ya. Jadi wajar kalau saya lihat hari ini terjadi aksi profit taking, dan tadi yang disebutkan oleh Pak David seperti BMRI, BBCA, BNI dan sebagainya ya, itu kelihatannya memang cenderung bergerak agak sideways ya, karena ada saya lihat beberapa pelaku pasar terutama investor asing melakukan aksi profit taking. Baik. Support berapa yang harus diwaspadai Pak Hendry dengan posisi perdagangan hari ini dengan mengalami penguatan tipis saja di 0,08%? Ya, jadi kalau untuk IHSG sendiri itu confirm masih berada di zona hijau. Ya, jadi kalau untuk supportnya itu bisa diperhatikan yaitu di level 5.000 ya, 5.000 ya. Kemudian kalau untuk level resistennya, ya level resistennya itu tipis ya, yaitu di 5327 ya, 5327. Supportnya di 5.000, resistennya ada di 5327. Yes. Baik, dengan posisi penutupan penguatan tipis di sesi kedua hari ini, Pak Hendry, bagaimana proyeksi untuk perdagangan esok hari? Ya, kelihatannya besok tetap kita optimis bahwa IHSG akan melanjutkan penguatan kembali, karena didukung kita lihat sektor kebanyakan sektor ya itu rata-rata mendukung IHSG ya, termasuk sektor mining dan sebagainya ya. Jadi besok bagi yang sudah masuk posisi terutama di sektor mining, walaupun udah kenaikannya cukup signifikan, masih layak di hold. Nah, justru kita lihat ada peluang bagi beberapa sektor ya, terutama di consumer infrastructure yang hari ini mungkin ya mengalami koreksi ya, itu bisa kita cermati dan kita bisa masuk posisi kembali atau tambah posisi untuk perdagangan besok. Baik, yang menarik juga saham-saham logam emas hari ini juga mengalami tekanan cukup dalam, Pak Hendry. Tapi sebelum kita bahas, sudah ada telepon yang masuk, Pak. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Giantoro, Bandung, Pak. Oke, Pak Giantoro, sudah ada Pak Hendry di sini. Pak Giantoro, silakan, Pak. Selamat sore, Pak Hendry. Sore, Pak Giantoro. Iya, Pak Hendry, saya butuh analisa 3 saham saya yang baru saya beli hari ini. Untuk keras di harga 370, Pak, keras. Ya. Untuk raja 110. Sama BBKP hari ini kan ke arah, Pak. Saya punya modal di 195. Oke. Support resistennya berapa, Pak? Baik, jangka pendek ini, Pak Jangka Giantoro. pendek aja, Pak, dalam seminggu ini, Pak. Oke, baik. Itu saja, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak David. Terima kasih, Pak Hendry. Terima Selamat kasih, sore. Pak Giantoro yang ada di Bandung. Tapi sebelum kita jawab, Pak Hendry, untuk Pak Giantoro di Bandung, untuk saham-saham logam komoditas emas, Pak, ini harga emas juga kembali mengalami koreksi, dan ini direspon cepat juga oleh saham-saham yang ada di sektor ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. UNTR, MDKA, kemudian juga ada Antam, Pak. Iya, Pak David. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau
saham-saham yang berbasis logam mulia, yaitu udah memang kenaikannya sangat signifikan ya. Jadi hari ini walaupun terjadi koreksi, saya pikir wajar ya, karena sekali lagi kenaikannya sudah cukup signifikan. Jadi kalau untuk saham-saham seperti tadi Antam ya, itu untuk investasi jangka panjang itu masih bisa di hold. Nah kemudian kalau untuk investasi trading jangka pendek, nah kelihatannya kalau memang udah mencapai target profit ya, boleh dilepas bagian kemudian dialokasikan ke emiten-emiten di sektor consumer infrastructure yang hari ini mengalami koreksi. Baik. Sudah ada telepon yang masuk lagi. Pak Henry, kita akan coba sapa kembali. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore dengan Hidayat, Bapak di Jakarta. Baik, Pak Hidayat, sudah ada Pak Henry, Pak. Silakan, Pak Hidayat. Selamat sore, Pak Henry. Saya baru masuk di Astra ASI di 5.300. Mohon analisanya untuk minggu ini, Pak. Oke. Baik, itu aja. Baik, ditunggu Pak Hidayat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hidayat yang ada di Jakarta, Astra Internasional di 5.300. Pak Henry. Ya, Pak David. Ya, cukup banyak pertanyaan masuk Pak. Setelah kita review perdagangan dan proyeksi untuk perdagangan esok hari, kemudian juga tadi sudah kita bahas untuk saham-saham yang berbasis logam emas, kita akan coba jawab pertanyaan satu persatu nih Pak Henry. Ada Pak Giantoro di Bandung sudah ambil posisi pada KRAS 370, Raja di 110, BPKP di 195. Support dan resistennya untuk minggu ini. Pak Henry, mungkin ke KRAS dulu. Pak Henry, analisis Anda? Baik, makasih Pak David. Ya, Pak Giantoro dari Bandung tadi ya. Terima kasih Pak untuk partisipasinya. Kalau untuk KRAS hari ini kan kita lihat udah mengalami kenaikan ya 1,08%, ditutup tadi di posisi 374. Nah, bagi yang sudah masuk posisi ini layak masih untuk di hold karena confirm ya masih berada di zona hijau. Ya, jadi perhatikan saja untuk support terdekatnya itu di 350 untuk support terdekatnya. Kemudian dengan rata-rata perdagangan keras itu per hari sekitar Rp25. Perhatikan untuk level resistennya itu di 424 untuk keras. Oke, 424 resisten dari KRAS di hold saja untuk Pak Giantoro yang ada di Bandung yang sudah ambil posisi di 370. Masih ada Raja, BPKP, kemudian juga Astra Internasional, Pak Hidayat di Jakarta. Dan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif Pak Henry cukup banyak pada hari ini. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan bersama kami. IDX Second Closing akan segera kembali sesaat lagi. Ingin menjalani kehidupan yang mapan